Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kali ini saya dengan Mas Dipo yang nantinya akan menguak atau mengurai tentang pemahaman totok saraf ya, keefektifan tentang totok saraf. Nah, untuk kalian teman-teman yang di sini ingin bertanya tentang keefektifan totok saraf, bisa langsung tanya jawab saja di live ini ya. Kalau yang ingin mencari tahu tentang penyakit panjenengan atau tanya tentang penyakit jenengan, insya Allah nanti beliau akan mengurai atau mengupasnya atau menjelaskannya gitu. Nah, kita langsung saja, saya langsung mau tanya kepada beliau, Mas Diponya, nggak pakai lama ya, seperti itu. Siap, kita langsung tanya. Ini sudah saya catat pertanyaan-pertanyaan di sini ya. Sudah saya catat, tinggal saya untuk bertanya sama beliau. Pertanyaan yang pertama yaitu apakah totok saraf gitu. Ini pertanyaan untuk yang sesi pertama ya. Ini perdana ya. Untuk kalian yang sedang nonton, saya lupa saya mau beritahu. Ini perdana. Saya live di Facebook hari ini untuk membahas tentang totok saraf. Dan yang mau tanya-tanya boleh langsung komen di bawah saja ya. Oke. Pertanyaan pertama untuk kali ini, apakah itu totok saraf gitu. Saya langsung berikan sama beliau, Mas Dipo. Ya, terima kasih. Saya awali bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Di dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang metode pengobatan terapi totok saraf, di mana tipe totok saraf yang saya pahami dan sering saya praktekkan kepada pasien-pasien saya itu penekanan pijat dengan tambahan penguraian tekanan seperti mengurut di titik-titik terpusat dari kuncian-kuncian saraf. Mungkin seperti sesuatu yang baru. Apa itu kuncian saraf? Kuncian saraf itu terbentuk dari kumpulan-kumpulan rematik yang tersusun di simbol-simbol saraf tubuh manusia, sehingga dia itu membuat seperti mengempal, mengumpulkan setiap sel pada arteri itu. Nah, sehingga dia ini mengakibatkan ketegangan yang bisa mengakibatkan gejala-gejala rasa sakit yang ditimbulkan kepada pasien yang menderita ketegangan saraf itu. Nah, dan totok saraf ini menekan di titik terpusat dari kumpulan rematik itu, dan pada jalur saraf yang terkait oleh ketegangan rematik itu tadi. Dan tipe dari ketegangan saraf itu bermacam-macam tingkatannya. Ada yang fase rendah,
ada yang fase sedang, ada juga yang stadiumnya sudah lanjut, sudah mengeras sampai seperti benjolan dia. Nah, kumpulan-kumpulan rematik ini itu ada yang benjolan kecil, ada yang benjolan besar. Seperti radang yang ada di tiap terminal-terminal simbol-simbol saraf yang dihinggapi oleh rematik terkait itu tadi. Nah, di sini saya menjelaskan tentang totok saraf. Nah, juga keefektifan dari metode pengobatan totok saraf ini. Itu penjelasan, saya berusaha menjelaskan tentang keilmiahan dari metode pengobatan pijat ini. Sebenarnya hampir sama seperti pijat-pijat yang lain, cuman di dalam metode totok saraf kami mungkin agak berbeda karena di situ dibutuhkan tekniknya itu semacam gerakan ketika dia dipijat itu dia ada posisi-posisi tertentu sehingga ada tarikan-tarikan saraf yang mau kita pijat itu tadi. Semisal ini semisal gini Mas Miftah, semisal kuncian saraf itu ada di sekitar ketiak sini. Iya. Misalnya begini, ini keras ini. Ini keras. Kalau kita posisinya kita pijat dalam posisi seperti ini pasien kurang mengena. Jadi dia masih harus ditarik ini. Dan sifat saraf itu bisa ketarik, bisa memendek. Layaknya seperti kayak karet. Nah, kuncian-kuncian saraf itu dia memendekkan saraf. Kalau orang Jawa bilang itu mengkeret ya. Semoga bisa dipahami ya maksud saya ini kan. Insya Allah bisa. Jadi saraf yang bermasalah, stagnan aliran energinya. Jadi ada di saraf itu yang namanya meridian, aliran energi tubuh. Kalau di dalam pengobatan Cina itu pasti paham itu. Tapi untuk meridian itu berbeda sama teman-teman medis kedokteran, berbeda. Kita punya pakem ilmu masing-masing. Gitu. Jadi ketika kuncian saraf yang ada di terminalnya itu kita urai dengan tekanan-tekanan yang profesional, dengan ketepatan tahapan yang benar, insya Allah itu akan membuat efek baik. Tahap demi tahap totok saraf itu akan mencapai apa yang dia bisa capai saat itu juga. Sampai segitunya. Iya, saat itu juga dia akan menghasilkan sesuatu yang bisa dia capai saat itu juga selesai terapi itu. Dan itu ilmu itu memang meski dibuktikan ya kan. Iya, betul. Makanya kalau jadi ini mungkin sesuatu yang belum banyak orang ketahui tentang penguraian kuncian-kuncian saraf. Nah, kuncian-kuncian saraf itu banyak tipe. Ada yang hanya sekedar menegang ya, karena capek yang mengumpul, nah, gitu kan? Capek yang mengumpul sehingga dia menyebabkan suhu tubuh naik. Dia capek sekali rasanya. Itu mengumpul dia. Capek mengumpul bisa juga menyebabkan timbulnya rematik ke depannya. Nah, ketika sudah ada rematik, ketika ada gejala seperti itu, pasti dia akan meningkat. Gejala rematik itu akan meningkat karena dia punya sifat degeneratif. Semakin tambah itu tegangannya. Menegang, makin menegang. Sehingga dia sampai ke fase yang tingkat menengah. Jadi tingkat menengah itu nanti di tingkat menengah itu kalau
dari rasa yang saya rasakan, karena saya mengetahui sakit seseorang itu dari analisa rasa yang saya rasakan. Itu dia seperti keras. Tidak hanya menegang, tapi keras, ketap dia. Di sini, di rongga dada ketap. Di perut itu karena ada banyak angin, dia ketap. Terjadi rematik di sekitar rongga perut atas. Bahkan rongga perut samping sampai ke pinggang. Dia bisa merusak sistem ginjal, dia bisa merusak sistem reproduksi. Banyak sekali keluhan-keluhan yang disebabkan oleh penyakit degeneratif saraf. Kalau bisa sampai ke fase yang lebih berat, itu dia tercipta benjolan-benjolan kecil ataupun besar. Itu di terminal simbol-simbol saraf yang terkena oleh paparan rematik itu tadi. Nah, bagaimana cara menangani pasien yang mengalami sakit seperti itu? Sebenarnya sangat sederhana. Sangat sederhana. Kita cukup menekan, mengurai, menjadikan elastis kembali kondisi yang keras. Seperti orang yang stroke kan begini kan? Iya, Gini. betul. Karena ini digini kan sakit. Bahkan ada yang tangannya itu diginikan udah kaku semua. Karena saraf motorik geraknya ini telah beku. Itu harus diberikan penanganan terapi khusus. Karena sifatnya harus mengejar. Bisa sampai setiap hari harus diterapi. Sampai segitunya. Iya, bisa jadi pagi kita terapi, nanti siang atau sore kita terapi lagi. Karena sifatnya mengejar. Kenapa Pak seperti itu? Iya, karena rematik yang sudah seperti itu, kuncian saraf yang sudah tipe keras, parah seperti itu, dia mudah ketiup oleh sesuatu yang tidak baik. Apa itu sesuatu yang tidak baik? Itu seperti efek udara dingin, AC. Itu menyerap dia dingin, mengakibatkan mengkeret kembali. Atau efek makanan protein terlalu tinggi sehingga menghasilkan hasil metabolisme tubuh dan belum mampu diserap oleh sel tubuh itu, akhirnya dia menegang. Akhirnya terjadi gejolak-gejolak darah di dalam tubuh si penderita itu tadi. Nah, itu meski kita lakukan pengaplikasian pijat totok saraf itu tadi, dan tentunya harus dengan penanganan yang profesional. Nah, di sini kita itu betul-betul dituntut akan keahlian si terapisnya dalam masalah ini, dalam menangani pijat totok saraf itu. Jangan salah-salah, karena kita dituntut akan ketepatan tahapan-tahapan dalam terapi tersebut. Insya Allah dengan tahapan-tahapan yang benar dan tepat, insya Allah atas izin Allah itu akan menghasilkan sesuatu efek yang sangat baik. Dan itu sudah saya jalani kurang lebih selama 13 tahun ini. 13 tahun. Iya, sejak 2010. Itu tidak waktu yang tidak sedikit ya. Artinya Iya. di situ sangat lama sekali. Nah, untuk kalian semua pemirsa, untuk kalian yang ingin tanya, boleh untuk bertanya nanti di komentar. Insya Allah pertanyaan panjenengan semua akan dijawab oleh beliau. Dan saya juga sudah membuat suatu pertanyaan-pertanyaan untuk beliau. Dan kalau panjenengan ada keluhan di sekitar tubuh panjenengan, entah itu di kaki, entah di tangan atau kenapa, bisa langsung bertanya di sini. Insya Allah nanti beliau ini, Mas Dipo ini akan menjawabnya gitu. Untuk langsung lanjut ke pertanyaan yang berikutnya atau masih itu? Bisa kita lanjut ke Pertanyaan. tentang penyakit apa sajakah yang bisa Oke. punya efek baik
efek baik dari dari hasil metode pengobatan terapi ini. Tentunya insya Allah dari semua jenis sakit degeneratif saraf. Apa itu penyakit? Apa saja itu? Termasuk stroke, vertigo, migrain, ya, terus gangguan saraf pencernaan, lambung tentunya kan? Iya, betul. Nah, kalau orang sakit lambung itu, kalau dalam ilmu saya, dalam pemahaman saya mengenai tentang orang sakit angin, Iya. sering sakit, perutnya sakit. Karena sistem saraf pencernaannya sudah kacau. Itu sederhana sekali. Masya Allah itu. Alhamdulillah ini saya ada kesempatan. Terima kasih saya ini sama Mas Miftah ini. Karena saya ada kesempatan untuk menjelaskan tentang metode pengobatan ini. Kalau orang sakit masalah lambung itu, kadang itu kalau dari cerita pasien-pasien saya sampai menahun dia tuh tidak sembuh-sembuh saya ini Mas Dipo gitu. Masya Allah saya gitu. Ya Bismillah nanti semoga bisa ada jalan kesembuhan ya Bu gitu. Pak gitu. Sebenarnya hanya ada tegangan saraf yang ada di sekitar rongga perut. Semua orang itu punya simpanan angin dalam tubuh, dalam perut. Orang sehat maupun orang yang tidak sehat. Orang yang punya sakit lambung atau orang yang tidak punya sakit lambung itu sebenarnya sama-sama punya angin. Nah, cuman ini kalau orang yang punya sakit lambung ketika dia kepapar sedikit sesuatu makanan yang memicu lambungnya ini kambuh, terjadi mual, terjadi ada gas, ada asam nantinya sampai tingkat asam, itu nanti sakit dia. Kalau di metode saya cukup saya kendorkan seluruh saraf yang ada di sekitar dasar kulit bagian perut. Insya Allah seketika itu mereda dia. Mereda. Rasa gangguannya itu sudah banyak sekali yang berkurang. Tinggal mungkin rasa nyeri-nyeri ada di tukak lambungnya itu karena di situ ada seperti luka-luka kecil, bintik-bintik itu seperti sariawan kalau kita lihat ketika kita sariawan di rongga mulut itu. Seperti itulah kondisi lambung yang bermasalah. Kalau yang sampai tingkat parah, berlubang lambungnya atau robek itu mungkin ya tetap bermanfaat. Cuman meski ada tindakan yang lebih mendetail di dalam mengobati sakit itu tadi. Tidak cukup mungkin kalau hanya dengan dipijat totok saraf. Nah, seperti halnya totok saraf itu bisa mengobati vertigo dengan sangat cepat. Jika kalau ini semisal nih ada orang sakit vertigo atau migrain, itu kalau migrain aja itu tinggal di tek ini titiknya, ini yang bermasalah sarafnya, kena dia. Sudah mengenai titik saraf yang bermasalah, seketika itu dia sembuh dari migrain. Kalau vertigo pun sama sebenarnya, cuman dia lebih ada penanganan. Kalau saya biasanya saya tambahkan kalau berat nih ya, vertigo yang berat, saya tambahkan pemberian air hangat di sekitar kepalanya, pakai handuk dia, seperti saya kompres air hangat. Nah itu makin membantu mengendorkan bagian kulit dan saraf kepala, dan itu membantu saya dalam memijat untuk menemukan titik simbol-simbol saraf yang bermasalah. Di situ aja. Dan itu betul-betul terbukti dari sekian pasien yang sembuh dari sakit vertigo atau migrain. Alhamdulillah atas ketelitian kita, atas izin Allah memberikan kemudahan kesembuhan pasien-pasien tersebut. Situ. Berarti sampai segitunya ya untuk pengobatan totok saraf itu kemaksimalannya seperti itu ya, sampai seperti itu ya. Untuk yang paling berat pengalaman jenengan itu apa yang paling panjenengan
alami terberat bagi panjenengan itu? Ya, memang ini pasien yang datang ke kita itu, Mas ya, pasien yang memang mereka sudah sering berobat kemana-mana, terus akhirnya dia datang ke kita. Jadi ya banyak orang yang sakit penyakit berat tuh banyak. Ada yang sampai apa itu penyakit apa, saya lupa namanya itu. Seperti mata itu hampir keluar itu, nah. Pernah terjadi? Oh, pernah. Ada mata orang itu hampir keluar dia. Kalau saya amati, saya raba itu, seperti ada tekanan kuat itu dari sudut mata yang dalam. Itu sehingga membengkak dia, sehingga mata itu seakan mau keluar. Dan itu betul-betul mau keluar matanya itu. Nah, di situ itu hanya saya tekan aja di sudutnya sini. Saya tekan, saya urai, saya tekan gitu. Alhamdulillah dia masuk itu. Mata kembali masuk ya. Dan alhamdulillah, nah, seperti tekanan totok saraf yang profesional itu seperti spesialis untuk bengkak saraf. Bisa langsung mereda itu bengkak saraf itu. Ya memang ya mungkin kalau ada model pasien suatu saat nanti ya, kita mungkin bisa live atau kita share video-video ketika ada orang sakit-sakit seperti itu. Atau itu 2 kali penanganan, alhamdulillah matanya kembali masuk itu. 2 kali penanganan. 2 kali penanganan aja. Hari pagi saya terapi, malamnya saya terapi lagi, saya pijat lagi, sudah masuk mata, sudah masuk full. Kembali ya. Sampai alhamdulillah pasiennya sampai Mas berterima kasih sekali dia. Ya semua atas izin Allah. Siap. Untuk kalian yang ingin tanya jawab atau ingin komentar ya, masalah yang panjenengan alami bisa komentar di bawah saja. Insya Allah nanti akan dijelaskan sama beliau bagaimana sampai keefektifannya itu sampai semana gitu. Insya Allah seperti itu. Saya akan melanjut pertanyaan yang berikutnya ya, dari yang sudah saya susun tadi ya. Saya akan melanjutkannya. Penyakit apa saja yang biasa ditangani? Ya kalau saya itu mungkin yang sering saya tangani itu jenis sakit stroke, vertigo, migrain. Banyak lah namanya sakit itu kan, banyak orang kan Mas ya. Iya betul. Banyak orang. Ada juga sakit saraf kecepit. Iya, saraf kecepit itu ada teknik tersendiri itu untuk benerinnya. Kalau kadang saya sudah terapi ini sampai setahun, sudah sekian bulan atau sekian tahun, sudah terapi ke mana-mana tapi belum ada hasil Mas katanya. Itu saraf kecepit? Iya, saraf kecepit. Biasanya 2, 3, 4 kali itu biasanya ini dia sembuh. Karena memang metode terapi kita ini, kita ada teknik-teknik tertentu sehingga saraf itu bisa ketarik dan kita tekan untuk mengurai pemendek mengkeretnya saraf itu loh. Apa namanya bahasa Indonesia mengkeret itu? Kalau Jawa mengkeret itu namanya Mas. Siap. Memendek dia di sini, di pinggang sini tuh, dia memendek karena efek jatuh itu dulu awalnya. Atau salah gerak, posisi geraknya salah awalnya. Itu mengakibatkan dia kepapar rematik, terkena rematik yang sudah menaun sehingga menjadi sebuah kuncian saraf. Itulah saraf kecepit. Beda kalau kecepit cincin tulang belakang itu, itu beda jenis itu. Kecepit tulang cincin. Cincin tulang belakang itu tercepit. Itu pun saraf kecepit. Tapi beda metode. Beda, itu kiropraktik dia. Kita masuknya ke kiropraktik. Seperti apa itu? Ya, kiropraktik kita tarik itu tulang kepalanya kita tarik sehingga
ada peregangan di tiap susunan tulang belakangnya, dan kita harus tahu dulu itu titik terpusatnya itu cincin yang kecepit itu tadi. Tinggal kita geser-geser gitu. Namanya terapi kan bertahap ya. Iya. Tapi alhamdulillah banyak sekali yang sudah mendapatkan kesembuhan atas izin Allah, mereka sembuh dari sakit saraf kejepit. Kalau sekedar sakit pinggang dengkek gitu, biasanya sekali terapi udah sembuh. Iya. Iya betul. Tentunya kan seperti itu ya. Nah, kadang itu gimana ya? Ya ilmu itu harus dibuktikan. Makanya ini kesempatan saya menjelaskan tentang metode pengobatan ini, sehingga semoga masyarakat bisa lebih memahami tentang metode pengobatan pijat ini. Dan semoga masyarakat jadi paham, setelah paham mau mencoba. Setelah mencoba, semoga Allah memberikan kesembuhan atas sakitnya itu tadi. Amin, amin. Semoga manfaat, Mas. Amin, amin. Semoga manfaat. Jadi seperti itu ya, keefektifan totok saraf itu sampai seperti itu. Artinya Insya Allah dengan semua itu kan tidak terlepas dari kekuasaannya Allah kan seperti itu ya, pasti ya, ya. kalau menurut ilmu seperti itu. Kalau posisi orang sakit saraf kecepit yang begini, tipe begini, meskinya saya terapi titik yang seperti ini dengan gerakan yang seperti ini, dia bisa sembuh. Tapi pencapaiannya itu tetap ilmu ini bersandar kepada kuasa Allah, sang pemilik kesembuhan. Kesembuhan, iya. Betul. Kita jangan takabur, Mas. Iya. Siap. Untuk pertanyaan berikutnya ya. Untuk kalian yang sedang nonton, bisa komentar atau bisa bertanya tentang seputar keluhan panjenengan di saat ini, atau saudara panjenengan atau siapa yang sedang sakit, bisa mencoba untuk bertanya di sini. Atau bertanyanya, Bang, kenapa ini kok seperti ini, di punggung saya seperti ini, atau tangan saya ketika digerakkan seperti ini kok sakit, atau bagaimana gitu. Nanti insya Allah beliau akan menjelaskan sedetail-detailnya, semampu-mampunya beliau. Nah, ini kita langsung lanjut ya ke pertanyaan yang berikutnya. Ini pertanyaan yang terakhir ya berarti ya, yang keempat ini. Nah, berapa lama waktu terapi dan berapa kali biasanya pasien bisa mendapatkan efek baik dari terapi ini? Siap. Kalau berapa lama terapinya tergantung kebutuhan si pasien. Kalau kita melihat seperti ini, bisa jadi lebih dari 30 menit, bisa jadi lebih dari 40 menit, bisa jadi bisa 1 jam untuk satu pasien. Itu tergantung. Tapi rata-rata untuk keluhan-keluhan teman-teman itu seperti stroke itu 40 menit 40 menit penanganan ya. Maksimal paling lama 1 jam lah biasanya begitu. Kalau berapa kali kah pasien itu bisa mendapatkan efek baik dari terapi ini, itu ya tergantung pencapaian dari ini tadi, pencapaian dari terapinya tadi. Karena totok saraf punya sifat dia mencapai apa yang bisa dia capai saat itu juga. Ada juga karena saking kerasnya si pasien ini ketika kita tekan, kita mau urai, kita mau tarik sarafnya itu dia mental. Ada yang tipe pasien seperti itu ada. Dia mental, kita tidak dapat hasil dari terapi itu. Nah, kalau yang seperti itu kita biasa bantu itu kita kasih jamu yang punya efek mengendorkan saraf. Ada dari kita itu jamu yang insya Allah dia punya efek mengendorkan saraf, memudahkan si terapis untuk mengurai kebekuan saraf itu tadi. Jadi lebih itu ketika kita memijat itu lebih
lebih mudah. Kalau orang Jawa luweh penak notone, lebih mudah menatanya itu. Seperti itu ya. Iya, kita dibantu pakai jamu pengendor saraf itu tadi. Dan jamu itu memang kalau menurut saya, masya Allah itu khasiatnya luar biasa, luar biasa. Mungkin lain kali kita bisa ada testimoni pasien yang sudah mencoba dari jamu itu tadi. Ya. Mungkin suatu saat saya boleh ya ikut jenengan ke tempat pasien-pasien dan bertanya sama si pasien, boleh? Ya tergantung si pasiennya. Kalau saya boleh-boleh aja. Oh siap. Ya, nanti Iya, kita ngobrol dulu aja sama pasien. Untuk hanya sekedar bertanya bagaimana perkembangannya atau efektif apa enggak kan gitu. Artinya apa ya? Mencari tahu tentang kehebatan atau keefektifannya totok saraf tersebut ya. Iya. Artinya di situ. Cuman saya ingin membedah lebih dalam lagi. Insya Allah. Ya itu kan ini Mas Miftah. Kalau pasien itu dia membutuhkan jamu itu, kita yang mengetahui itu. Oh ini butuh ini pasien ini jamu ini untuk lebih membantu dalam kita menerapinya. Itu jadi begini, jamu itu dia punya sifat mengendorkan dari dalam gitu. Nah, dan kita urai, kita kendalikan saraf itu dengan totok saraf. Jadi dikendorkan dan dikendalikan oleh pijat, dikendorkan oleh jamu dan dikendalikan oleh pijat. Iya, itu satu payung itu, satu arah tujuan itu, berkesinambungan, saling membutuhkan. Itu seperti itu. Sangat efektif ya untuk. Insya Allah atas izin Allah itu. Siap. Berarti sangat artinya jamu tersebut itu sangat membantu sekali untuk pemijatan saraf-saraf yang tegang. Artinya di situ jamu tersebut mempunyai fungsi atau khasiat yang dimana khasiatnya itu melunakkan sesuatu yang keras. Artinya seperti itu ya. Iya, benar ya. Itu kita merujuk kepada Syirah Tibun Nabawi. Rasulullah pernah dawuh gitu. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya bekam itu melunakkan yang keras dan menjernihkan pandangan mata. Nah, apa itu sesuatu yang keras? Sesuatu yang keras itu ketegangan saraf itu tadi. Efek dari sakit radang ataupun radang di saraf itu tadi, itu mengakibatkan tegangnya saraf, keras dia, itu keras. Kenapa bisa sampai keras? Bukan karena efek kolesterol, iya kolesterol juga bisa, tapi di situ ada rematik yang bergejolak di situ. Itulah kerasnya sakit itu, kerasnya saraf itu memicu nanti kedepannya mengakibatkan degeneratif saraf organ, saraf terkait jalur yang terkena rematik itu tadi, dan itu mesti dilunakkan dengan apa? Kalau di Sirah Tibun Nabawi Rasulullah menjelaskan bekam itu melunakkan yang keras dan menjernihkan pandangan mata. Kalau menurut pandangan saya sebagai seorang terapis, apakah itu jernihnya pandangan mata? Jernih pandangan mata itu bagian dari kesembuhan itu tadi. Bagian-bagian dari kesembuhan itulah jernihnya pandangan mata. Nah, totok saraf itu pun juga dia melunakkan yang keras. Pijat totok saraf itu menekan, mengurai dengan uraian yang tepat pada simbol-simbolnya, sehingga dia itu terurai dan kembali melunak. Maksudnya elastis itu tadi. Iya, siap. Nah, insya Allah akan mengurangi berbagai macam keluhan-keluhan yang dirasakan oleh pasien. Itu begitu. Dan itu pun nyambung ketika ketika
Dan itu nyambung dengan konsep pengobatan TCM Cina. Ketika aliran energi tubuh itu stagnan, tidak lancar, maka akan sakitlah titik yang terkait dengan stagnan itu tadi. Itu bahasa dokter ya. TCM Stagnan. Cina, teknologi medisin Cina, Oh, siap. para shinsai. Hmm. Makanya dia metode pengobatan tusuk jarum itu, akupuntur itu menstimulasi aliran-aliran energi tubuh yang stagnan sehingga menjadi baik kembali. Itu sama kayak apa? Ini kayak pengaplikasian energi listrik itu. Oh iya iya iya. Itu sama seperti akupuntur. Cuman akupuntur lebih bisa diterima oleh tubuh karena sifatnya dia halus. Tapi kalau totok saraf ini, kalau menurut saya sendiri ya, dia lebih dahsyat. Totok saraf ini lebih dahsyat karena totok saraf itu menekan di titik yang keras tadi dan mengurai, dibongkar ya. Bahasa terpusatnya saya, ini saya bongkar ya Pak ya, ini yang keras ini, sehingga dia ini akan hancur dan terurai sakitnya ini. Otomatis nanti insya Allah akan berkurang keluhan-keluhan itu tadi. Tapi tentunya meski dengan tahapan-tahapan yang tepat dan benar. Siap. Dengan penanganan yang benar dan tahapan yang tepat. Dan kita memang di situ dituntut tentang keahlian kita dalam mengaplikasikan ini tadi, totok saraf ini. Betul-betul dituntut dengan kepekaan rasa kita, daya insting kita. Bagaimana ini, seberapa ini tekanan saya, itu harus tepat. Karena ketika kurang tepat, kurang keras, tidak jadi obat. Tapi kalau terlalu keras, nanti menyakiti. Iya, jarum. Efek sampingnya apa Mas Dibo pijat ini? Ya efek sampingnya paling jarum. Gitu. Paling kalau rematiknya terlalu pekat nanti ada memar-memar, kebiru-biruan sedikit. Justru itu mengena. Bukan malpraktek, bukan. Itu justru itu mengena. Akan keluar itu Toksin. sesuatu yang tidak baik dengan munculnya kebiru-biruan itu. Berarti bisa dikatakan itu Lepas racun. dia. Racun. Apa? Mungkin bisa jadi racun itu. Racun yang penyakit. mendekam di situ atau efek memar. Efek memar dari saraf yang terkena radang itu tadi. Begitu. Ibu saya punya penyakit tremor sudah akut. Apa bisa dilakukan? Itu pertanyaannya gini, Pak, ibu saya punya penyakit tremor sudah kaku, apa bisa normal kembali? Oke, siap. Alhamdulillah ini Anda menanyakan tentang hal ini. Saya pernah punya kisah. Ada anak itu sakit epilepsi sejak usia 3 bulan karena dia pernah mengalami step. Sejak usia 3 bulan dia ini kena step yang mengakibatkan sarafnya ini mengkeret gitu. Kalau menurut saya mengkeret, memendek. Jadi ketika itu ini tangannya yang kanan ya. Jadi tangan kanannya begini gerak terus tidak pernah berhenti. Masya Allah. Jadi begini terus. Ketika Maaf ya tadi ada itu ya kendala sinyal ya. Teruskan aja. Ya ini kembali ke tadi cerita tadi. Dan saya ketemu sama pasien anak yang sakit epilepsi sejak kecil itu, dia usia 19 tahun, bayangkan itu. Jadi ibunya setiap bulan, iya. Berarti ini udah besar ya anaknya? Udah besar.
Posisinya dia kelas habis lulus SMA. Iya, siap. Jadi anak ini sering jatuh dan tidak pede ketika bergaul. Karena tangannya sama kakinya itu kurang itu. Tangannya begini. Ketika saya waktu ketemu sama dia itu, duh, anak ini salaman sama saya, kenapa tangan saya ditekan keras begini? Ternyata anak ini sakit epilepsi sejak usia 3 bulan. Udah lama, berarti masih kecil dia itu. Saya ketemu sama dia 2020. Oh, Tahun kalau enggak 2019, 2020. Anak sini, anak Pamotan. Mana kampungnya ya, Mas Andrian itu? Itu anak Megal atau mana ya itu? sekitar situ ya. Iya, anak Megal. Anak Megal, Desa Megal, Siap. Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang. Itu alhamdulillah 6 kali pertemuan itu sudah tidak gini lagi. Ketika saya rasakan itu ada tarikan saraf antara saraf kirinya ini sampai di sekitar jidak sini. Kalau orang Jawa bilang ini tengkuk ini jidak ini. Sini sampai di sini itu keras. Nah, itu sampai nangis anaknya itu saya pijat itu. Karena memang sakit ketika dipijat itu. Itu saya pijat alhamdulillah 6 kali berturut-turut. Setiap hari saya datang ke rumahnya. Waktu itu 6 kali berturut-turut berhenti dia. Tangan yang begini, nggak gerakan teratur itu berhenti dari gerakan yang tidak teratur itu tadi. Kalau untuk masalah yang ini gimana itu? Untuk tremor insya Allah hampir sama seperti itu. Oh, hampir sama ya. Iya. Hmm, Kalau ini memang harus betul-betul peka ini si terapisnya. Betul-betul dia menguasai rasa itu. Kalau alhamdulillah saya bisa mengetahui sakit pasien itu hanya cukup dengan meraba. Oh ini sakit ini. Oh ini sehat ini. Oh ini jalur saraf inilah yang sakit. Insya Allah ketahuan. seperti itu ya. Untuk apa namanya? Analisa saya seperti analisa itu. seperti itu ya. Iya. Itu analisa saraf saya begitu. Kalau analisa lainnya ada lagi. Fisiodiagnosa, kita melihat lidahnya, kita lihat iris matanya, kita lihat raut wajahnya, dari kuku, telapak tangannya. Nah, kita mengetahui sakit pasien kan juga dari gejala yang dirasakan pasien. Siap. Itu salah satu ini ya, apa namanya? Penjelasan yang tadi. Intinya Ya, insya Allah insya Allah akan sembuh atas izin Allah. Sakitnya ibu Anda insya Allah akan sembuh atas izin Allah. Datang aja ke tempat kita, nanti kita bantu, saya akan terapi ibu Anda. Semoga Allah berikan kesembuhan. amin. Insya Allah mungkin panjenengan sudah paham yang dimaksud sama beliau ini, Mas Dipo. Kalau paham bisa komentar di bawah nggih. Nanti biar kita bisa mengetahui kalau memang jenengan benar-benar paham. Insya Allah di sini akan ini apa namanya? Saya biar lebih seneng gitu. Artinya kalau jenengan paham kan artinya penjelasan beliau ini benar-benar sangat detail gitu. Mungkin ada yang bisa dijenengan sampaikan lagi sama penonton di sini. Iya. Nah, ya saya berterima kasih sama jenengan Mas Miftah sudah mewawancarai saya. Memang mungkin ini kesempatan saya untuk menjelaskan walaupun tidak secara detail tapi garis-garis besar dari metode pengobatan totok saraf ini. Jadi jangan salah menganggap totok saraf ini seperti ini, sesederhana ini. Tapi saya betul-betul meyakini akan kebenaran ilmu ini. Dan saya memiliki rasa beban untuk menjelaskan semua tentang ilmu ini. Karena saya sangat yakin metode pengobatan ini benar-benar
anugerah dari Allah di mana metode pengobatan ini sangat efektif untuk menyembuhkan sebuah penyakit. Terutama penyakit-penyakit degeneratif saraf. Saya sangat meyakini atas kebenaran ilmu ini. Saya benar-benar merasa terbebani ketika jenengan menawari untuk live seperti ini. Ini memang perdana ya Mas ya. Iya, siap. Nah itu Perdana. saya berterima kasih, saya berkesempatan bisa menjelaskan tentang metode pengobatan ini. Dan totok saraf demi Allah sangat efektif untuk mengobati sebuah penyakit. Seperti saraf kecepit, Iya. kerasnya saraf jantung, bekunya saraf pencernaan sehingga bisa menyebabkan gagalnya ginjal bekerja, menurunkan min mata yang mencerahkan pandangan mata, meredakan sakit vertigo, migrain, bahkan membuka kuncian-kuncian saraf kepada orang yang menderita sakit stroke. Dan semuanya dari Allah. Dan atas izin Allah pun semoga sakit teman-teman yang diderita bisa sembuh atas izin Allah. Semoga Anda berkenan atas apa yang saya ceritakan ini, yang saya Maaf tadi apa namanya, mikrofonnya mati ya. Maaf. Jadi seperti itu. Artinya eh, di dalam apa metode pengobatan itu tidak terlepas dari kekuatannya Allah seperti itu. Alhamdulillah sudah paham penjelasan dari jenengan. Tapi jenengan bisa datang ke rumah saya, Pak. Maaf, soalnya ada kendala, ibu sudah susah jalan. Gimana, Mas Dibonya? ya kita sih siap-siap saja kalau memang ada waktu. Cuman kita kan harus bagi waktu pasien yang di sekitar sini kan, Mas ya. Oh gitu. Iya, meski kita tindak lanjutilah itu, coba nanti kita catat di mana alamatnya, jauh apa ndaknya, itu kita meski ya kita bantulah.
Ini baterainya agak kedip-kedip ya. Ini baterainya mau habis kayaknya. Maaf kalau ada kendala-kendala. Ini saya copot aja ya karena posisinya ada kendala di mikrofonnya ini apa namanya? Mikrofonnya habis baterainya. Maaf sebelumnya. Nah, insya Allah untuk mbaknya yang masalah yang tadi ibunya, Mas Dipo bisa ke sana, tapi Tapi tetap nggak janji ya, belum nggak janji. Kita lihat jadwal sama jadwal terapi kita di sini di sekitar Rembang Lasem sini. Semoga Allah mudahkan kesempatan itu kita bisa jumpa. Ya. Siap. Artinya berarti kita jadwalkan gitu ya Mas Dipo ya. Insya Allah. Siap. Insya Allah. Insya Allah Mas Dipo akan menjadwalkan jenengan. Nanti tulis aja Mbak ya untuk alamat jenengan di mana biar itu. Kasih aja nomor kita, Gus. Oke siap. Nanti tak kasih. Ini siapa sih? Leo ASH ini masih bersama Gus Miftah. Oke siap. Terima kasih Mas Leo. Saya penasaran sama jenengan ini. Nah, mungkin masih ada yang jenengan omongkan lagi Mas Dipo? Ya saya rasa cukup sih ya saya menjelaskan. Oke. Saya sudah cukup puas tadi saya menjelaskan tentang keilmiahan dari metode pengobatan totok saraf ini. Dan saya sudah mengatakan kebenaran akan ilmu metode pengobatan ini. Dan kebenaran ilmu itu pun saya kuatkan dan harus dibuktikan, tidak hanya dibicarakan seperti ini. Ya. Nah, meski dibuktikan, tidak hanya diucapkan seperti ini. Nah, buktinya bagaimana? Nah, kita harus testimoni sama pasien-pasien yang berminat kepada kita. Siap. Semoga ada yang berminat dan kita lebih manfaat untuk mereka. Amin. Untuk mbaknya yang tadi bisa ini ya jenengan nanti DM aja kita. DM insya Allah nanti kita akan ke sana untuk alamat jenengan itu, terus nomor WA ya, yang paling penting nomor WA. Nanti jenengan tak kasih nomor WA-nya Mas Dipo juga gitu. Nomor layanan. Nomor layanan ya. Untuk nomor layanannya Mas Dipo saya kasih, jenengan tinggal WA beliau aja. Nanti di situ ada adminnya kok gitu, ada adminnya. Lah nanti untuk masalah kesananya kita akan jadwalkan dulu, insya Allah seperti itu. Mungkin seperti itu dulu ya Mas Dipo ya. Oke. Iya. Untuk mbaknya sudah jelas insya Allah, karena tadi beliau mengatakan sangat jelas gitu. Pak ibu saya pun ini yang tadi maaf. Masya Allah. Udah, mungkin gitu aja dulu ya untuk pemirsa. Iya, sedikit. Saya mau tutup dulu. Mungkin besok lain waktu. Oh, ini gini. Mas Dipo mau ngomong sedikit ya. Ya, mau ngomong. Saya minta maaf jika mana ada sesuatu yang tidak baik dari perkataan saya. Saya mengakui kesalahan saya minta maaf. Dan saya pun intinya saya minta maaf lah kalau memang ada sesuatu yang tidak baik dari saya. Saya mohon dimaafkan. Ya, gitu. Cukup dari saya dulu. Sekian, mungkin kita jumpa lagi di lain kesempatan ya, di sesi-sesi yang lain. Baik, terima kasih. Oke. Terima kasih yang sudah nonton live ini. Saya tutup dulu. Dari saya Muhammad Miftahul Huda dan beliau Mas Dipo mengundurkan diri. Pamit. Ya, oke, siap. Mengundurkan diri langsung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum